siap untuk belajar? Siap. Ya, kalau siap, maka kita dia dulu ya, eskripsi ya. Siapa yang mau maju untuk ini? Ini. Teknologi apa yang kalian tahu? Coba. HP, laptop, TV. TV. Oke, baik. Jadi speaker. Ya. Di rumah ada? Ada. Yang di rumah ada TV? Semua ya. Yang ada HP? Semua ya. Lalu yang bilang speaker siapa? Satu orang ada? Nah, biasa yang punya speaker di rumah kalian bikin apa? Putar lagu ya. Lalu yang punya TV? Nonton. Nah, nonton itu nonton apa sih? Ya? Nonton apa? Boneka. Oh, film boneka. Lalu yang punya HP? Kalian bikin apa di rumah kalau pulang? Belajar. Ya? Belajar menggunakan HP. Nah,
di sini. Jadi kalian bisa tahu apa itu AI. Semua lihat? Ya. Coba kalian baca. Apa itu kecerdasan artifisial atau AI? Semua lihat kan? Nah, coba 1, 2, 3. Kecerdasan artifisial atau AI adalah kemampuan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. AI membantu manusia dalam berbagai aktivitas agar lebih cepat, mudah, dan efisien. Ya, di situ jelas ya, kecerdasan artifisial atau AI adalah kemampuan mesin. Ya, nah, kemampuan mesin adalah kemampuan apa? Buat. Nah, ini contoh depan ini laptop ya. Laptop dibuat oleh siapa? Ya, oleh manusia. Ya, jadi sekarang itu kemampuan mesin, artinya kemampuan dari komputer atau laptop ini. Ya, berarti dia punya kemampuan, tetapi dia tidak bisa melebihi manusia. Karena manusia yang ciptakan laptop mesin ini. Nanti Pak tunjukkan salah satu video di sini. Nah, kita lagi di sini. Contoh AI di sekitar kita. Di situ yang pertama, coba yang di belakang baca. Yang Paula. Nomor 1. Ya, pertama asisten suara di ponsel Google Assist. Ya, yang berikut, yang sebelah Pak. Bisa. Nomor 2. Ya, yang ketiga, coba. Yang keempat. Ya, rekomendasi video di YouTube. Yang pertama asisten suara di ponsel, yang kedua filter wajah di kamera, yang ketiga mobil tanpa pengemudi. Rekomendasi video di YouTube. Nah, Pak jelaskan yang pertama ya. Di sini Pak ada video. Jadi nanti Pak tampil kalian dengar dan amati. Google buka YouTube sekarang. Membuka YouTube. Nah, jadi otomatis dia akan membuka aplikasi YouTube teman-teman. Semua perhatikan ya. Google buka YouTube sekarang. Membuka YouTube. Nah, jadi otomatis dia akan membuka aplikasi YouTube teman-teman. Hai Google, buka Facebook. Membuka Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengaktifkan dan menggunakan Google Assistant di Samsung. Dan bagaimana caranya tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, teman-teman aktifkan terlebih dahulu asisten Google di HP-nya. Di sini kita masuk ke aplikasi Google, kemudian ketuk profil di pojok kanan atas. Lalu pilih setelan, kemudian pilih yang asisten Google. Nah, yang pertama teman-teman aktifkan terlebih dahulu OK Google and Voice Net-nya atau yang di bagian sini. Lalu aktifkan Hey Google. Kemudian pilih berikutnya. Dan kita scroll. Lalu pilih saya setuju. Nah, teman-teman silakan ucapkan apa yang tampil di bagian bawah sini sehingga Google bisa mengenal suara kita. Oke Google, bagaimana cuaca besok? Kemudian ucapkan lagi apa yang tampil di bagian bawah sini sehingga semuanya nantinya bisa tercetak. Oke Google, ingatkan saya untuk menyiram tanaman setiap hari Senin. Hey Google, telepon. Hey
Google setel timer untuk 5 menit. Nah, kalau sudah tercentang seperti ini, Google-nya sudah siap, 5 menit sudah selesai. Dan bagaimana cara untuk menggunakan fitur ini? Di halaman manapun itu, ketika teman-teman mengucapkan kalimat atau kata "Hey Google", maka otomatis dia akan mendeteksi dan akan mencari apa yang kita ucapkan berikutnya. Contohnya seperti ini. "Hey Google, tolong carikan toko sepatu di Surabaya." Saya menemukan beberapa toko sepatu di dekat Surabaya. Nah, maka jadinya seperti ini, teman-teman. Secara otomatis Google akan menampilkan apa. Oke. Tadi poin 1 tentang Google apa? Ya, nah itu dia contohnya tadi. Ya, jadi mau kita cari alamat misalnya, kita cukup klik di Google ya, cari. Ya, berarti mesin dari HP ini kan sekarang mempermudah kita kan? Nah itu kan AI. Ya, dan AI itu tidak menakutkan ya. Ya. Yang kedua, filter wajah di kamera. Yang bisa pakai HP, ya ada kamera. Kalian kan punya HP semua ya. Nah, biasa kita selfie ya. Di situ nanti ada pas selfie begini ada kotak ya di depan layar itu. Ya itu namanya filter. Ya, deteksi wajah. Ada yang pernah coba di rumah kan? Siapa? Ya sekarang kan lagi tren selfie ya. Laki-laki bisa jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki ya. Nah itu manfaat dari AI. Lalu yang berikut, mobil tanpa pengemudi. Di Rote ada mobil yang tanpa pengemudi, tanpa sopir ya. Nah sekarang teknologi semakin canggih ya. Jadi mungkin ke depan di Rote ini mobil tanpa pengemudi. Dan tinggal yang kendalikan itu AI ya. Jadi tinggal setting AI yang operasi. Jadi mobil jalan ke misalnya ke Donggala, tinggal atur titik GPS mobil itu. Ya, kita sebagai pemilik kita di rumah, mobil yang pergi sendiri. Ya, bisa bawa ya mana? Sama. Jevan bisa kendalikan kok. Hah? Bisa. Oke. Kalau memang ada Jevan bisa. Yang berikut. Yang 4, ini rekomendasi video di YouTube. Saya yakin kalian semua pernah ya yang suka nonton YouTube. Siapa? Nah, tak tanya. Nonton YouTube apa? Nonton apa? Makanan. Cara buat makanan. Oh, pintar sekali. Ini film perang. Ini yang di belakang. Oh, nonton orang baca isi. Nah, berarti manfaat Google ini sangat luas ya. Salah satunya penggunaan YouTube. Nah, di situ kalian bisa akses materi belajar ya. Contohnya kayak siapa? Andi tadi. Nonton cara orang bikin makanan ya. Dan masih banyak. Ya, Jeff ya. Di rumah kamu bikin apa? Kalau nonton YouTube? Nonton apa? Orang berpotong. Nah, di sini berikut apa coba? Manfaat kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa? Ya, yang kedua. Yang ketiga. Membantu mengontrol rumah pintar, smart home. Ya.
misalnya Google Translate. Yang kata lain Google apa? Google terjemahan. Ada yang tahu contoh? Ya. Apa yang bahasa Inggris? Oke, terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ya, siapa yang sudah pernah lakukan? Yang sudah pernah lakukan? Paula. Ya. Nah, jadi kita ketik di Google Translate dengan kata-kata bahasa Indonesia, dia terjemahkan ke bahasa Inggris. Berarti sekarang kita gunakan AI ini kan gampang-gampang ya. Tinggal bagaimana kita mengaturnya. Lalu yang kedua, AI umum masih dalam tahap riset, berpikir seperti manusia. Artinya bahwa dalam teknologi sekarang terus ada perkembangan ya. Jadi ke depan ini komputer ini perintah balik kita manusia. Padahal kita yang buat ya. Mestinya kita harus perintah. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang ke depan bisa saja AI ini teknologi ini perintah kita manusia. Yang berikut AI super intelligence, konsep masa depan. Ya. Jadi terus ada perkembangan dari teknologi itu ya akan menentukan konsep masa depan kita ya. Jadi mungkin sekarang kita masih gunakan aplikasi ini hanya berapa tertentu, tapi mungkin ke depan lebih banyak lagi ya. Yang berikut penerapan AI di sekitar kita. Coba baca yang pertama. Kedua, yang ketiga, lalu yang berikut, ya yang berikut rekomendasi film dan lain smart home ya. Jadi kita harus jelaskan dulu ya. Yang pertama pendidikan, nah penerapan AI dalam dunia pendidikan ya. Di situ ada aplikasi belajar online. Nah aplikasi belajar online ini yang tadi kalian sebut salah satunya Google, ChatGPT, apa lagi? YouTube, Gemini, Canva, PowerPoint. Ya, contoh PowerPoint yang Pak bukan. Ya, nah itu penerapan AI dalam dunia pendidikan. Nah menurut Pak, yang Pak sebutkan tadi kalian sudah lakukan dalam kehidupan baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua transportasi, peta digital dan mobil otonom. Peta digital ini bagaimana? Contohnya penggunaan GPS. Ada yang tahu GPS? Ya? Ada. Itu di mana? Yang biasa kalian gunakan? Di Google ya. Google GPS itu ada, di HP itu ada ya. Tinggal kalian mau cari alamat kantor camat Baru Leko, tinggal ketik. Nanti GPS yang arahkan ya. Lalu berikut tentang mobil otonom. Nah mobil otonom yang Pak jelaskan tadi. Ya, mobil tanpa pengen. Ya, dia menggunakan sistem AI ya. Tapi di road di sini, di Lalu sini belum ada. Lalu di sini mobil cuma sedikit ya. Lalu berikut kesehatan, diagnosa penyakit, robot bedah. Contohnya kalian ke rumah sakit, misalnya ada penyakit dalam, misalnya yoga baru-baru kamu ronsen bukan, tiba? Itu contohnya ya. Jadi kita ke rumah sakit, ronsen penyakit ya. Jadi kita difoto. Jadi nanti hasilnya keluar, penyakitnya ada di foto tersebut. Ya, baru-baru yoga penyakit apa? Hah? Hasilnya? Lambung. Bukan. Yang berikut
aplikasi apa? Shopee, Lazada. Wow, soal belanja mereka paham ya. Berarti kita bisa belanja pakai Shopee, Lazada ya, dan masih banyak lagi, ada TikTok juga ya. Nah itu namanya contoh dari belanja online. Yang kedua, smart home. Smart home ini apa coba? Nah misalnya begini, TV, ya kulkas, apa? Ya itu masuk dalam kategori smart home. Ada di rumah tidak? Ada. Yang ada di rumah angkat tangan. Semua pasti ada. Coba sebut apa? TV. Ya, itu semua ada di rumah. Ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Lalu yang berikut, refleksi dan kesimpulan. Coba semua baca. AI memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Namun kita juga ya, mari gunakan AI untuk kebaikan dan kemajuan bersama. Ini kesimpulan dari kita belajar tentang AI ya. Jadi AI ini punya manfaat untuk kita, tetapi dalam penggunaannya perlu adanya pengawasan ya. Perlu harus diperhatikan mana yang baik dan mana yang tidak baik ya. Jadi dari tadi kita baca tentang manfaat, ada dampak positif dan dampak negatif. Nah dampak positif ini salah satunya apa? Ada yang masih ingat? Ya? Bagaimana? Ya? Bekerja dengan efisien ya. Artinya kita gunakan AI itu secara efisien ya. Lalu misalnya salah satu dampak negatifnya apa? Ya? Oh ya, dia mengurangi apa? Tekanan pekerjaan manusia. Dia itu punya dampak negatif dan dampak positif. Ya, jadi kalian bisa nonton YouTube, usahakan nonton hal-hal yang positif ya. Misalnya cari sumber untuk belajar ya. Lalu yang berikut apa? Film-film yang mengedukasi
kasih kosong waktu 2 menit untuk bertanya. Bertanya tentang manfaat AI dalam kehidupan manusia, kehidupan sehari-hari. Jangan tanya Pak, bilang lain-lain ya. Tanya terkait dengan pembelajaran tadi. Ya, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Atau ada? Kan Pak kasih waktu berapa menit? 2. Pikir-pikir dulu pertanyaan. Ya, sebelum Pak yang bertanya. Kalau Pak bertanya, jadi cerita. Jadi kalian bertanya dulu. Oke, ada? Tidak ada? Kenapa tidak ada? Sekarang Pak tanya. Tadi kan kita belajar tentang manfaat AI. Ya, cuma satu pertanyaan. Dari apa dampak AI yang terjadi ya dalam kehidupan. Kira-kira yang kalian rasakan ketika menggunakan AI. Ketika kalian pakai AI, perasaan apa yang kalian temui di sini? Senang. Senang, satu orang yang senang, yang lain senang. Yang di belakang tidak ada yang sedih. Ya, berarti penggunaan AI ini membuat kita itu merasa senang. Ya. Hal yang kedua, membantu apa? Aktivitas kita sebagai manusia, sebagai siswa. Nah, sebagai siswa ini misalnya tadi penggunaan ChatGPT, Canva, YouTube. Ya, untuk apa? Belajar. Ya. Jadi jangan gunakan YouTube untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi pergunakan YouTube, ChatGPT untuk hal-hal yang baik. Namun penggunaannya ini kadang misalnya ChatGPT ya, kadang kita minta sesuatu, nanti dia jelaskan kasih kita beda ya. Jadi penggunaannya itu kalian harus teliti kembali ya. Contohnya Pak kasih tugas, lalu Pak minta untuk kalian buka ChatGPT ya. Nah, setelah kalian buka jawabannya berbeda. Nah, itu yang perlu kalian harus teliti ya. Karena dengan adanya kemudahan dari teknologi, tetapi faktor penipuan itu juga semakin cepat ya. Contohnya di di bank ya. Kadang penipuan sering terjadi ya. Nah, oke, kalau begitu sekarang Pak tanya ulang lagi. Ada yang masih mau bertanya kok? Tidak. Kalau begitu Pak mau bentuk kelompok, kita mau kerja ya. Jadi yang pertama kita minta berkelompok. Untuk dari satu saja, coba itu. Ya, yang satu masuk kelompok 1, yang 2 kelompok 2, yang 3 3, yang 4 kelompok 4. Tinggal atur mejanya segera. Tinggal geser meja, geser meja. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Sudah, ayo. Yang kelompok 1, yang kelompok 2 di sini, atau di sini, yang 3, 4.
Ya, kalau maka iya, ya perhatikan sih semua kelompok. Jadi ini ada tabel kegiatan ya. Di yang pertama contoh AI yang kalian temui ya. Yang kedua manfaat, yang ketiga dampak positif, dan yang terakhir dampak. Nah, tolong dikerjakan. Lalu setiap kelompok itu presentasi di depan ya. Oke? Deal? Gas? Kalau gas, silakan. Pak kasih waktu
kelompok semua. Kumpul Bapak yang tujuh, kelompok mana yang mana? Silakan. Silakan kumpul. Ya, silakan. Yang presentasi kelompok berapa ya? Kelompok 4. Silakan. Semua kelompok 4. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Silakan. Kanan-kanan. Tolong dia, tolong sini. Ya. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 4, sorry. Ya, contohnya yang ditemui yang pertama adalah YouTube. Silakan. Harus seperti ini dulu. Contoh AI yang ditemui manfaat, dampak positif, dampak negatif. Jelas. Ulang. Mas, yang keras sedikit. Lanjut.
ulang dengar? Tidak. Ya, tidak dengar. Ya, semua.
kita gunakan AI dengan